cari duit untuk kemenangan pilpres. Kenapa gue tahu kata polisi itu? Gitu. Nah sekarang kita nggak mau lagi bela itu. Prabowo naik ini mungkin ya saya nggak usah bahas lah. Tapi kita ingin ada perubahan. Kita ingin semuanya punya komitmen. Nah, kenapa ini kasus Cirebon begitu? Ya kita katakan kayak gini lah ya. Ya karena mereka nggak mau saling bongkar. Jiwa korsanya hanya untuk menutupi kebusukan itu. Nah, Pak Sigit dan pada limanya itu mencoba mengurai dulu. Yang menarik adalah di Cirebon masyarakatnya tidak bereaksi. Itu yang menjadi perbincangan kita di Mabes. Tapi hebatnya lagi, mereka setiap kali kita kasih masukan mereka ikutin. Nah, saya melihat kemenangan Peggy dan kita ya, itu akan direspon dengan 3 DPO yang berangkat dari Pak Sigit dan jajarannya kembali menegaskan kepada Polda Jabar. Kalau kalian berangkat dari 2016, ya kembalikan karena kalian sudah melanggar aturan di KUHAP. Ya, itu bahaya. Nah, sekarang terjadilah negosiasi. Nah, yang dibutuhkan hari ini apa? Saya minta bantuan kawan-kawan, dorong lagi ke atas, teriakan. Kenapa? Kalau itu sampai diteriakan, saya jamin nggak nyampe 2 bulan ini kasus terbuka. Oke Pak KP3. Saya buka saja bersama para sahabat sini, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya ini memfokuskan mengawal kasus Subang. Dan semua bahasa saya yang dulu saya keluarkan melalui live YouTube saya, alhamdulillah muncul kasus Vina ini. Semuanya benar-benar terjadi. Apa yang saya sampaikan berdasarkan SOP perkap undang-undang terjadi. Jujur ini malam ini saya bisa ngobrol dengan KP3 di WA, ternyata tidak bisa, alhamdulillah. Jujur saya sudah hampir meragukan, tapi saya masih membahasakan di live saya, hanya tinggal Kapolri yang bisa dipercaya, yang lain sudah tidak bisa. Karena 3 tahun ini saya mengamati daripada kinerjanya pihak Polda Jabar, terutama di kasus Subang, dan juga mulai masuk di kasus Vina, ternyata sama idem Pak KP3. Apa? Kasus Subang, Cirebon, Bogor. Ya. Itu ulah Dirkrim Kumia si Suryawan Bangki itu. Ya. Dia hanya manusia titipan kardus. Ya, bahkan ini yang sangat saya mau sampaikan juga, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan kepada Pak Kapolri. Saya dengar kabar isu-isu ada orang yang juga akan mau menggantikan daripada Surawan kalau betul-betul terpindahkan. Jadi saya bingung, apakah orang ini kalau berkompeten untuk mengungkap kasus, alhamdulillah, tapi saya meminta harapan adalah orang aslinya Pak Kapolri. Jangan siapapun juga, termasuk Wakapolrinya, tapi orang aslinya Pak Kapolri. Sabar ya. Ya. Yang penting bantu saya agar meluruskan kembali dan memberikan evaluasi serta hukuman buat Polda Jawa Barat. Walaupun saya tahu di Jabar banyak orang-orang baik sebetulnya, cuma mereka ketakutan karena geng Jabar ini. Nah ini kalau di polisi ada namanya geng Jabar, geng Solo, geng Sumatera. Ini yang buat saya bahaya. Sabar ya. Betul. Saya barusan dapat WA dari beliau dan dipersilakan untuk ABCD. Saya nggak bisa buka. Itu aja. Sambil saya mau nanya nih satu lagi nih, ini nomornya yang dipegang oleh Pak Kapolri, apakah sudah tidak dipegang lagi nih? Yang belakangnya 9191, yang belakangnya 9191. Udah enggak dipegang, tapi bukan sama dia. Ajudannya ya? Bukan. Kawalnya. Pengawalnya? Ya kan gini, itu memang dikhususkan untuk laporan masyarakat. Makanya kalau memang ini ada yang penting, coba saya aja nanti saya coba sampaikan.
Ya, saya menghubungi beliau ini dari tahun 2022. Ternyata ada kabar dari orang Sulawesi Utara, katanya kabarnya bukan nomornya Pak Kapolri sekarang, udah memang dipindahkan, entah ke siapa, ternyata sudah ditegaskan oleh Pak KP3, Abah. Terima kasih, Abah. Saya selalu mengirimkan video-video YouTube saya kok. Makan yang di ini yang di tempat waktu di rumah Farhan kan saya sudah bilang saya akan bantu bunyikan dan sudah saya buktikan kan, makanya responnya per kemarin Mabes Polri akan evaluasi kinerja Dirkrim. Kenapa? Karena ada 3 kasus besar yang saya bunyikan di sana. Nah tadi ada kawan NT kontak saya, sudah saya kasih caranya. Insya Allah juga saya besok ada rapat dengan beliau-beliau kok. Oh iya, jadi gini, saya ada satu lagi pertanyaan nih. Kenapa Pak Ahmad Dhafiri dikeluarkan dari Polda Jabar, ditarik ke Mabes? Padahal beliau untuk di kasus Subang sudah hampir membuat terang kasus Subang. Ini pertanyaan saya lagi nih Pak Abah, KP3 mungkin paham. Itu yang saya bilang. Jadi sebetulnya bukan sebetulnya di tim Pak Kapolri itu bikin tim khusus. Nah salah satunya ada Piri, karena Pandawa 5 itu memang harus bekerja maksimal. Oke, nanti melalui WA saya kirimkan satu video saya yang saya pribadikan karena atas permintaan dan saya melihat sikon. Nanti saya kirimkan, tinggal dilihat oleh Abah. Ini ada orang yang terkait di Mabes Polri. Ini saya sengaja pribadikan, tolong ditonton dan sampaikan kepada Pak Kapolri. Karena ini orang adalah orang yang suka membagi-bagikan uang kepada YouTuber dan beberapa orang di Subang, di kasus Subang ini. Itu yang perlu dipahami. Itu saja. Ya. Nanti melalui WA saya kirimkan, Pak. Siap. Gak apa-apa, sebut aja. Saya tanggung jawab. Enggak, saya mau tukar pikiran dulu dengan Abah melalui WA sambil saya pilih bagaimana pendapatnya ini Abah, gitu kan? Itu. Karena memang saya butuh penghubung ke Pak Kapolri daripada saya harus ke Jakarta lagi. Saya kan juga baru datang dari Sulawesi Selatan 3 tahun yang lalu, Sulawesi Barat. Jadi saya cuma memang mengamati. Saya heran jujur selama ini kalau saya membuat sesuatu hal selalu ditanggapi. Tapi kenapa sejak naiknya Pak Kapolri sudah di pertengahan tahun yang hampir mendekati ini udah nggak pernah lagi ada yang nanggapi cerita-cerita berita saya, informasi saya, masukan dan kritikan saya gitu. Makanya saya heran. Ini aja bikin berita kecil kayak saya pernah bikin sama siapa itu tentang Furi. Furi gitu kan di video YouTube. Itu pasti nyampe ke dia, pasti dia akan ini. Saya buka di Jabar ini, saya buka solusi Abah Davi pengamat. Tadinya saya mau pribadikan, tapi lama-lama nggak kuat, saya mulai masukkan ke pers saya, lapor kan. Makanya ada segmen acara lapor news. Nah mudah-mudahan bisa ngobrol di KP dengan Abah KP3 di sini. Alhamdulillah bisa menjadi penghubung lagi, gitu kan. Ayo kita bersihkan semua institusi Polri dari sampah-sampah busuknya. Saya paling gini, ya saya sih bisa pastikan itu. Cuma gini, sekarang kan masih dikawal itu soal rencana revisi undang-undang Polri ini yang saya lihat ada pihak-pihak yang ingin menjorokin Polri ini gila-gilaan ini. Jujur saja Pak KP3, saya salah satu akhirnya yang di akhir-akhir ini saya mengatakan iyalah terserahlah mau apa, yang penting institusi Polri itu bisa berbenah. Tapi kalau memang sudah ngobrol gini kita bisa ngobrol panjang, mungkin saya bilang saya tidak setuju. Karena harapan saya ini tersisa cuma dengan Pak Kapolri, dengan yang lain tidak ada saya percaya. Termasuk Wakapolri, minta maaf kalau ada Wakapolri di sini. Pak Kapolri alhamdulillah sudah damai. Dan saya senang kalau semuanya damai. Awalnya memang berantem, biasa gitu. Kan senior junior kan. Tapi sudah damai. Udah nggak ada apa-apa lagi. Yang saya khawatirkan sebetulnya adalah gerombolan Tito dan gerombolan dari Baktiar. Sama Karena Pak, itu, sama kita khawatirnya sama.
Makanya saya ini ada kok Wakapori sama saya ada aktif. Cuma Pak Kapolri yang tidak aktif. Selalu saya kirimkan setiap saya live, setiap saya upload video saya kirimkan. Tapi ternyata selama ini gelap dari tahun 2022 gitu. Gelap. Jadi apa? Karena kan memang nomor itu sudah dikasihkan ke warga. Iya, ke Wakapori kan ada, selalu saya kirimkan juga. Pak Kapolri, oke lah, saya sudah dapat jawaban, sudah lega nih. Wakapori, kenapa selama ini juga gelap? Makanya saya bilang saya bahasakan langsung aja, gitu kan. Hanya masih Pak Kapolri yang saya percaya, yang lain tidak. Apalagi sudah saya pelajari semua riwayat karirnya kok. Itu. Ya, makanya kan saya berharap kita kasih beban lagi, makanya bantu dorong ke atas. 3 kasus besar di Jawa Barat ini itu Tidak usah diminta Pak KP3, siap. Karena kita ini cinta dengan lembaga-lembaga hukum yang memang bisa untuk memajukan, mensejahterakan rakyat, melindungi, mengayomi. Tidak perlu diminta, kami ini orang-orang memang sudah dari dulu, dari zaman sebelum Pak Lisio Sigit kita lakukan itu. Karena kami hanya melihat pimpinan Kapolri siapa itu, di bawahnya kami tidak pandang mata. Itu Pak KP3. sebetulnya kalau melihat situasi Bapak itu saya kasihan melihatnya karena intinya semuanya wah ngeri baik sejak kita tinggalin sambung aduh makanya saya bikin KP3 ini ya fungsinya di jembatan. Insya Allah Pak KP3, insya Allah itu nanti saya kirimkan bahasa-bahasa pembelaan saya pada Pak Kapolri, ada di live YouTube saya, nanti saya kirimkan linknya. Solusi Abah Davi pengamat. Mulai saya kalau mereka bikinnya namanya tampolin, tamu propam online gitu. Iya. Intinya mau tidak mau harus ketemu begini ya udah kan. Tapi nanti kita lanjut supaya pahami. Tolong sampaikan pada Pak Kapolri. Kalau saya bisa berhubungan dengan KP3, ngapain saya harus datang lagi ke Jakarta, jauh dari Bandung? Itu maksud saya. Intinya banyak kasus-kasus di Jabar yang mandek. Ini baru 2 nih viral. Jabar itu yang gerok karena isinya semua pedagang. Iya, saya ini pernah dipenjara sama Polres Bogor, direkayasa. Benar, oke saya tahu betul pelakuan. Karena Bogor ini kan tempatnya para menak, anak-anak pejabat, tinggi polisi, ya kan, terus banyak pabrik, banyak segala macam. Jadi hobinya ngerjain rakyat. Satu nih. Iya. Pas. Satu lagi permintaan saya, kalau memang besok rapat, tolong untuk yang dari Sumut sementara jangan dimasukkan ke Jabar dulu, silahkan lempar kemana saja. Asal juga jangan Sulawesi Barat sama Jawa Barat, jangan dulu. Baru Sumut kan? Baru Sumut. Baru ganti kemarin Sumut. Halo, putus-putus Abah? Baru ganti Sumut. Jadi yang masuk Jabar ini nanti kemungkinan dari Jakarta. Alhamdulillah, asal jangan yang dari Sumatera Utara. Dan jangan juga dimasukkan ke Sulawesi Barat yang dari Sumatera Utara, jangan. Pokoknya itu permintaan saya. Sulawesi Barat dan juga Jawa Barat jangan ada yang dari Sumatera Utara. Enggak bakal. Saya prediksi ada 2 orang sih yang sekarang memang lagi digadang-gadang. Iya, Ya siap. habis gimana pasca Tito ada BG, ada Tito, lalu ada Dewi Baktiar, ya kan? Dan semuanya adalah orang-orang dekat Jokowi kan, yang dikasih kewenangan. Disitulah letaknya. Iya, tinggal menunggu Pak Prabowo kan. Makanya KP3 udah mendekat dulu. Saya ini gini, saya mendesak agar ini selesai sebelum pelantikan. Kenapa? Bebannya udah berat banget soal utang, ya kan? Jadi kalau Prabowo masih, saya ini nggak ngomong politik ya, tapi kalau negara diberikan beban terlalu banyak, apalagi soal sosial, hukum dan politik, maka nggak akan bisa ngebangun secara ekonomi. Kehancuran kita tinggal sedikit lagi. Nggak ada yang salah,
memang negara butuh ambisi, tapi problemnya kan sekarang ini ya harus dibikin kondusif. Iya, betul. Dengan Pak Prabowo dekat ya sekarang KP3? Saya Iya. mau enggak, biar aja kawan-kawan saya kan apa sebenarnya jujur mau pensiun ini sebetulnya udah. Jangan dulu, masih diharapin KP3, Bah. Jangan dulu pensiun kan udah diperpanjang tuh. Calon yang kandidat sudah ada. Ah, Kan kemarin sudah saya tes, mereka melakukan investigasi, sudah ada legislasinya, sudah ada. Cuman saya mau fokus di bidang kepolisian. penasehat saja, penasehat masuk sama saya nanti. Biarkanlah ke Abah saja, Abah KP3 saja jadi penasehat. Baru habis itu dongkrak saya masuk. Jadi kemarin saya disuruh jadi penasihat, saya nggak pernah mau. Karena buat saya itu yang harus dihilangkan dari Polri, penasihat ahli, staf khusus, ya, Kompolnas, ya, Komnas HAM, karena nggak ada manfaatnya. Ya kalau orang kayak Abah masuk kan ada manfaatnya, dan saya juga akan masuk ada manfaatnya nanti. 2 tahun yang lalu saya dikasih ruangan kok, saya nggak mau. Ngapain? Pak Kapolri itu sekarang ini bukan, kan tadi udah dibahasakan sama Abah sendiri, sangat pusing kepalanya, dia tidak tahu mana semut hitam semut merah. Saya kan sudah pernah nulis itu, nggak tahu sampai apa tidak. Jadi harus dipahami juga seorang Kapolri untuk mengetahui mana yang merah mana yang hitamnya. Yang hitam itu jelas banyak sekali di sekitarnya, itu harus dipahami, makanya butuh bantuan Abah KP3. Tahu nggak kenapa saya mau pensiun? Waktu kasus Kanjuruhan, saya yang diminta beliau untuk turun langsung dan menanggulangi selama waktu 2 minggu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Anak saya meninggal pada lahir dan saya nggak bisa datang ketika anak saya di napas yang terakhir. Makanya sekarang saya mau fokus ngurus keluarga sama kuliah yang mengajar, biar dekat sama keluarga. Karena kalau dikasih tugas kadang-kadang saya jarang pulang. Ya udah kalau begitu saya biar juga menjadi penasihatnya Pak Kapolri deh kalau begitu. Karena gemes saya ngeliat para penasihatnya selama ini yang muncul TV. Ya kan mereka digaji, kalau saya kan enggak. Oh begitu. Ya udah nanti saya kalau begitu sama-samalah ketemu Pak Kapolri dulu deh. Walaupun bukan sebagai penasihat yang digajinya, yang penting demi institusi dan semua lembaga penegak hukum ini bisa betul-betul marwahnya, kenapa tidak? Gajinya gede segala macam. Nah, saya malah malas gitu. Kenapa? Terikat KP3. nggak enak terikat itu. Iya, itu secara independen aja, secara independen. Secara Makanya slogan saya itu adalah mitra kritis institusi Polri. Kenapa? Karena gua boleh marah dong sama lu. Iya. Sama gua, Mantap. jangan biarin gua menjilat. Kalau lu salah, gua akan bilang salah. Itu aja. Mantap Makanya itu. Mantap itu, Abah. Makanya kalau gua kerja ke Mabes, ya paling mereka gerundel anjing nih anak ini. Sama dulu saya waktu awal-awal kembali ke Pulau Jawa ini, Abah, dari Sulawesi ngerantau. Saya kan sempat di Tangerang, di Pinang, Banten. Jadi saya kebetulan habisin, ya kan, saya urus di Tangerang tuh. Nah, kebetulan kan di SIM itu tertulis wartawan. Di sana minta untuk tidak jadi wartawan. Saya iain, hapus saja jadi pengusaha atau jadi masyarakat biasa, terserah. Nggak lama kemudian itu, setelah saya pindah ke Bandung, saya datang lagi ke Jakarta, saya ditilang keluar dari tol apa itu. Ada beritanya itu, nanti saya ini kan. Alhamdulillah nggak tahu gimana. Ada informasi dari wartawan katanya Pak Dedi nih, ini ketemu Pak Dedi. Nggak usah ketemu, saya cuma mau SIM saya balik. Dan itu bongkar itu di Tangerang. Itu cuma saya bilang, karena saya udah jelas saya bayar 1,5 satu SIM. Masa harus bayar enggak? Ya, saya udah melakukan, bahkan tulisan wartawan di situ dihapus, diganti dengan yang lain permintaannya. Saya iyain saja, malah saya senang.
bantuin ormas-ormas dapetin SIM kok. Ya, alhamdulillah, makanya ada pembongkaran kan waktu saya di sana itu. Nah, itu yang saya mau. Tapi kenapa setelah saya tiba di Bandung, saya pindah ke Bandung, setelah rumah di Tangerang kejual kok mandek, saya punya informasi ke Mabes, ada apa gitu kan. Saya tangani kasus Subang, ada apa ini nggak nyampe-nyampe. Gitu, Pak. Nggak nyampe, memang dibuat nggak nyampe sama mereka. Iya. Karena Jabar itu kerajaan sih. Iya, betul, Pak. Sama kondisi topografisnya di Cirebon dengan di Subang sama. Kerajaan. Sama. Dan tempat TPPU terindikasi sangat kuatnya ada. Oh iya. Itu. Ya udah nanti kita atur. Saya besok nanti jam 10 sih dipanggil. Iya, kalau perlu ya sekalian telepon saya ngomong langsung saja, Pak Kapolri begini atau melalui kita aja lah. Saya sebenarnya malas, saya orang suka di belakang layar. Kalau saya lebih senang nggak ketemu dia. Kenapa? Kalau ketemu dia malah harus rapi, harus segala macam. Saya mendingan nongkrongnya di masjid atau di dapur gitu kan, minum kopi, terus ya paling nyampaikannya lewat beberapa ini. Iya. Tapi nyampe sih, gitu aja. Iya. Capek jadi orang rapi, enak. Intinya saya kemarin seneng Abah bisa bersama Furi, nganterin Furi kan. Saya lihat di videonya Furi kemarin. Itu ya, intinya bagaimana kasus Subang benar-benar terbongkar sampai ke akar-akarnya, begitu juga kasus Vina akhirnya kan. Seperti itu aja harapannya, karena sama Itu pengacaranya siapa sih? di kasus Subang. Ada dua pengacara yang berlawanan, satu namanya Rohman Hidayat, yang satu Ahmad Taufan. Ya, coba dibikin agak luas lah, karena nggak ada manuvernya. Udah mau selesai kasus Subang, makanya tinggal tunggu dulu tutup ketuk palu. Kalau saya jujur hanya nunggu ketuk palu. Itu. Karena percuma masuk, karena tinggal 2-3 kali sidang, tanggal 29 nanti udah mungkin putusan hakim kabarnya. Iya. Gitu. Nah, habis itu lanjut kepada tindak pidana korupsinya. Penggelapan, termasuk juga dana bos, data siswa fiktif, mungkin itu udah ditangani juga itu di Limsus itu katanya. Coba saya minta file deh, biar saya coba dorong. Di YouTube saya jelas itu kan sudah menjadi satu bukti itu. Nanti saya kirimkan deh. Enggak, dibikin ini aja, dibikin ini apa? Ya pokoknya 2 lembar lah gitu aja, poin-poinnya aja. Kalau untuk korupsinya kita mau lihat dulu, tapi kalau untuk pembunuhannya ini pun kita akan melihat dulu putusan hakim, Mbak. Itu. Nah, karena kenapa kita nggak bisa juga dong untuk bisa mengintervensi perjalanan hukum yang sudah masuk ke persidangan pokoknya. Tinggal ditunggu apakah nanti bisa meledak kayak final lagi atau tidak, kan gitu. Karena memang sudah terlanjur tahap-tahapan yang sekarang dilakukan di kasus Vina ini, kita sudah lewati semua di kasus Subang. Itu perbedaan daripada cara bermain lawyernya pun berbeda. Itu. Kira-kira ya di Suryawan kan. Iya, sama. Dua katanya kabarnya ini ada 2 tim atau 3 tim bergantian. Saya sempat tayangkan di YouTube saya dengan bentuk pertanyaan, pergantian tim itu berarti pergantian barang bukti, ya kan? Ada nggak notulennya? Nggak ada yang berani jawab. Saya sempat ke Polda juga, mau ketemu juga nggak bisa. Surat resmi udah saya masukkan. Berarti kan memang ada keanehan gitu. Surat saya udah di hadapan meja Kapolda, katanya kabarnya dari salah satu orang humas. Udah 2 bulan ini.
Coba pakai Bapak KP3 deh. Ya udah malas. Intinya kan saya juga sedang mempelajari Polda ini. Katanya ke Polda kabarnya orang terbaik. Bahkan saya akhirnya ikut juga karena gara-gara teman pers saya juga bilang begini-begini. Oke, saya angkat orang terbaik sebagai intelijen. Dan katanya kabarnya orangnya Kapolri. Tapi ternyata kok kayak begini, apakah benar orangnya Kapolri? Siapa namanya? Ya itu Kapolda sekarang. Oh iya, kalau sekarang saya jujur ya, beberapa momentum selalu cepat. Beliau itu orang baik, orang lurus. Agus itu orang lurus. Terakhir saya kasih Bogor, laporan ibu-ibu yang sudah setahun dimainin hanya dengan waktu 4 jam diberesin kosong. Iya, sekarang untuk di kasus Subang sendiri barang bukti aja dari 55 CCTV aja nggak muncul. Kelemahan Agus itu dia sebagai Pak Sigit memberikan orang banyak kesempatan tapi nggak pernah dievaluasi. Nah, itu mungkin jawabannya benar. Betul Itu itu. aja. Karena ya beda sih apa ya, Agus ini nggak banyak ngomong, hobinya bengong. Iya, memang beda kalau Pak Agus ini kan saya sudah lihat riwayatnya memang orang lapangan, tiba-tiba pelan-pelan jadi pimpinan kan bingung. Nah, mungkin ini juga yang dipakai oleh Surawan ini senyapnya semua. Bahkan saya kritik senyapnya itu bisa menimbulkan banyak pemikiran salah dan terbukti di kasus Vina, kasus Subang. Kasih pusing aja. Masih mau dipertahankan orang begitu, cepat dikeluarkan. Apalagi riwayatnya di Sumatera Utara, berfoto dengan bandar di Bali, juga kasusnya dengan Jessica nggak ada selesai. Ini saya buka aja. Ya karena dia anak sangat Cito, Satgasus. Makanya di YouTube saya bilang mantan itu nggak ada gunanya. Itu mantan itu punya gelar kalau dia masih baik, kalau tidak ya copot. Itu masih ada haknya presiden dan Pak Kapolri bisa mengusulkan. Harus tegas juga Pak Kapolri. Ya buat apa sudah mantan masih banyak kuasa, masuk lagi ke perusahaan ini itu backing lagi begini begitu udah nggak ada gunanya. Itu kan diberikan oleh negara, itu kan hanya untuk menghormati kepada yang baiknya. Kalau kelihatan buruknya copot itu gelar semua. Itu makanya saya sudah hubungi juga orang DPR. Kamu itu juga semua tuh buat undang-undang, kagak ada undang-undang yang pada beres. Coba buat itu. Saya udah munculkan di live. Saya berkatain begitu. Kamu dipilih rakyat tapi apa dudukmu udah gaji gede. Polisi di bawah itu gajinya sampai dipotong-potong. Itu ada yang di Batam itu. Kemarin judi online ternyata dikeluarkan, dipindah. Dengar nggak KP3 itu? Itu. Makanya terakhir kemarin saya akhirnya bilang masa bodoh lah kalau mau diapain juga, yang penting benar nih institusi penegak hukum. Tapi kalau memang masih ada kesempatan, kalau memang mau dirubah, memang tegas Pak Kapolri bisa ya silakan. Saya akan bilang lagi, jangan dulu. Kalau perlu berlawanan juga dengan yang mengatakan meminta untuk ganti-ganti Kapolri. Karena kan memang sudah mendekati waktunya. Tapi tunjukkan buktinya gitu loh. Nantilah saya kirimkan video-video saya, pelajari di situ banyak informasi yang selama ini tidak mungkin nyampe sepertinya terindikasi tidak sampai ke Pak Kapolri dari tahun 2022 sejak kasus Subang ini ada. Kan 2021 kasus Subang ini. Saya curiga dengan Wakapolrinya yang dulu Bareskrim juga. Tiba-tiba dari Bareskrim jadi Waka. Saya buka riwayatnya semua, kok orang seperti ini bisa naik. Mohon maaf ini kalau ada Wakapolri dalam sini sekarang. Itu karena kan saya juga, kami ini bukan orang yang digaji. Jadi kami mau bagaimana anak cucu kita ini bisa aman, damai, hidup nyari duit itu enak. Ini banyak anggota juga, baik di Sumatera, baik di Kalimantan terutama,
perusahaan-perusahaan itu aja dibelain, rakyat ditindas semua. Mana ini gerakan di atas? Halo, Assalamualaikum. Wah, KP3 udah turun ya. Pak KP3 apa? Wah, sudah terlalu larut, udah sampai setengah 4. Mohon maaf ini para sahabat, saya cuma ngobrol dengan KP3, dengan yang lain terlupakan. Saya pamit deh kalau begitu, para sahabat. Terima kasih kalau memang mau menegakkan kebenaran di negeri Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Saya pamit ya.